Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang sudah saya buat di part 1, kita akan membahas lebih detail tentang microservice itu sendiri. Latar belakangnya sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari microservice itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita harus memahami konsep web service terlebih dahulu. Yang sebenarnya ini web service ini adalah salah satu mekanisme untuk melakukan komunikasi antar device ya, misal server to server ataupun eee, client server communication seperti itu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu definisi dari microservice. Nah, kalau kita baca di slide ini adalah penjelasan yang saya kutip dari James Lewis dan Martin Fowler. Nah, kalau kita lihat ya, di sini dikatakan bahwa in short, the microservice architectural style is an approach to developing a single application as a set of small services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanism, often an HTTP resource API. The services are built around business capabilities and independently deployable by fully automated deployment machinery. There is a bare minimum of centralized management of these services, which might be written in different programming language and use different data storage technologies. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, singkatnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa microservice itu adalah sekumpulan service yang saling terhubung. Sekumpulan service yang saling terhubung satu sama lain dan masing-masing service itu running sebagai proses sendiri-sendiri. Nah, antar service itu saling berkomunikasi satu sama lain dengan dengan ini lightweight mechanism. Nah, kalau kita sudah mempelajari web service kemarin ya, ini bisa kita bayangkan bahwasanya lightweight mechanism ini seperti kemarin, misalkan transaksi komunikasi antar server to server dengan misalkan JSON atau semacamnya itulah. Intinya di sini yang terpenting yang harus kita garis bawahi adalah single application artinya satu kesatuan aplikasi sebenarnya ya, satu kesatuan aplikasi tapi dibagi-bagi menjadi service-service yang kecil. Dan setiap service itu mempunyai proses sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi lagi di sini adalah saling berkomunikasi. Jadi service yang ada di microservice ini adalah service yang saling berinteraksi. Lebih dari satu service yang saling berinteraksi. Walaupun aslinya sebenarnya itu bisa kita katakan sebagai sebuah aplikasi. Kalau dari perspektif user ya, dari perspektif user itu kita melihatnya pasti bakal terlihat seperti satu aplikasi. Nah, akan tetapi kalau kita melihat ke belakang ya, ternyata satu aplikasi ini di-breakdown menjadi multi-service gitu, multi-service. Jadi di breakdown menjadi multi-service. Kalau saya bilang service di sini nanti boleh dibayangkan seperti web service gitu. Itulah kenapa saya kemarin membahas web service. Jadi agar kita tahu terlebih dahulu mekanisme komunikasi yang terjadi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini lagi adalah different programming language and use different data storage technologies. Artinya apa? Artinya bahwa di sini dia tidak menspesifikasikan bahwasanya antara service dengan service yang lain itu harus menggunakan bahasa pemrograman yang sama, tidak. Jadi tidak dispesifikasikan seperti itu. Mungkin bisa pakai
Misal kita punya service A, service B, service C, service D. Dari service A sampai service D itu ada kemungkinan bahwasanya antar service itu tidak menggunakan bahasa pemrograman yang sama. Misal service A pakai Node.js, kemudian service B pakai Java, Spring Boot, kemudian service C pakai apa namanya? Misalkan pakai ini Laravel. Kemudian service D mungkin pakai framework lain yang support dengan mekanisme microservice ini. Jadi teknologi yang digunakan boleh berbeda, bahasa pemrogramannya pun juga boleh berbeda. Yang penting di sini yang ditekankan adalah komunikasi antar service. Penekanannya ada di situ. Sebagai satu kesatuan